Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen yang telah memberi pemahamannya demi terselesaikannya tugas ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang evaluasi alternatif sebelum pembelian. Saya Almaida selaku moderator dan pembaca materi pertama, dan adapun teman saya Pipin Nuraini, pembaca materi kedua, dan Wiwin Andrika, pembaca materi ketiga. Baiklah, langsung saja kita jelaskan materi tentang evaluasi alternatif sebelum pembelian. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi adalah salah satu aktivitas dalam proses pengambilan keputusan, memegang peranan penting dalam memprediksi perilaku konsumen. Saat konsumen melakukan aktivitas ini, mereka sedang mempertimbangkan atribut-atribut yang terdapat pada satu produk dan menilai atribut mana yang lebih penting ia gunakan sebagai dasar keputusan memilih produk. Beberapa kriteria evaluasi yang umum adalah yang pertama harga. Harga menentukan pemilihan alternatif. Konsumen cenderung memilih harga yang lebih murah untuk suatu produk yang ia tahu spesifiknya. Namun jika konsumen tidak bisa mengevaluasi kualitas produk, maka harga merupakan indikator kualitas. Yang kedua yaitu nama merek. Merek terbukti menjadi determinan penting dalam pembelian. Nampaknya merek menjadi pengganti dari mutu dan kualitas produk. Ketika konsumen merasa sulit dalam menilai kriteria kualitas produk, kepercayaan pada merek lama yang sudah memiliki reputasi yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam pembelian. Yang ketiga, negara asal. Negara di mana suatu produk dihasilkan menjadi pertimbangan penting di kalangan konsumen. Negara asal mencitrakan kualitas suatu produk. Contohnya, konsumen mungkin tidak lagi meragukan kualitas produk elektronik dari Jepang. Yang keempat yaitu saliensi kriteria evaluasi. Konsep saliensi mencerminkan ide bahwa kriteria evaluasi kerap berbeda pengaruhnya untuk konsumen yang berbeda dan produk yang berbeda. Pada suatu produk, seorang konsumen mungkin mempertimbangkan harga adalah hal yang lebih penting, tetapi tidak untuk produk yang lain. Dalam hal evaluasi produk, tentunya ada kriteria yang diperbandingkan, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian. Di antaranya, distribusi produk. Selanjutnya, menaksir alternatif pilihan. Dalam penentuan alternatif pilihan, ada kalanya harus melihat terlebih dahulu penentuan dalam menentukan alternatif pilihan suatu produk. Kriteria yang telah ditentukan dalam menentukan alternatif pilihan produk itu seperti pilihan efektif dan atribut versus atribut proses pemilihan. Ada 3 sudut pandang dalam menganalisis atau menaksir alternatif pilihan keputusan konsumen. Yang pertama, dalam sudut pandang ekonomis, di mana suatu konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat, dan setiap alternatif yang ditentukan dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugian, serta harus dapat mengidentifikasikan suatu alternatif yang terbaik. Bisa disebut dengan ekonomismen. Yang kedua, sudut pandang kognitif, di mana konsep sebagai cognitive man atau sebagai problem solver. Konsumen merupakan pengelola informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengelolaan informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan. Terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Dan yang ketiga, sudut pandang emosional, di mana menentukan emosi sebagai pendorong utama, sehingga menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk favorite me. Buktinya seorang berusaha mendapatkan produk favoritnya apapun yang terjadi.
benda-benda yang menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Dari sudut pandang emosional, seseorang selalu berusaha untuk membeli produk yang diinginkannya. Berapapun harganya, pasti produk tersebut itu akan dibelinya gitu. Semua yang menyangkut kepada keinginan, kepuasan terhadap suatu produk, semua akan dilakukan untuk mendapat produk tersebut. Selanjutnya, menentukan alternatif pilihan. Menentukan evaluasi. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan menentukan alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Setelah kriteria yang akan menjadi alternatif pilihan ditentukan, barulah konsumen menentukan alternatif produk yang menjadi pilihan. Setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa produk, maka ada beberapa produk yang menjadi alternatif pilihan. Lalu bagaimanakah konsumen melakukannya? Dalam menentukan alternatif pilihan ada beberapa rumus. Yang pertama, nilai produk A sama dengan kepuasan produk A per harga produk A dibandingkan dengan nilai produk B sama dengan kepuasan produk B per harga produk B. Alternatif pilihannya, biasanya konsumen akan memilih produk yang dirasakannya, memberikan kepuasan, nilai dan manfaat yang paling besar. Jadi konsumen itu memiliki nilai terbesar, itulah yang dipilih oleh konsumen. Baiklah, saya Win Andrika akan melanjutkan penjelasan dari Pipit Nuraini, yaitu menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Dalam menyeleksi aturan pengambilan keputusan, terdapat suatu hal yang perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah yang paling penting dalam memenuhi berbagai kriteria yang dapat dicapai oleh produk tersebut agar dapat memuaskan konsumen. Keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa merupakan saat yang penting bagi pemasaran. Keputusan ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan luas dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan atau keliru menetapkan sasaran. Keputusan merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Teori-teori pengambilan keputusan konsumen bervariasi tergantung kepada asumsi peneliti mengenai sifat-sifat manusia. Terdapat 4 pandangan atas pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pandangan ekonomi. Yang kedua, pandangan pasif. Yang ketiga, pandangan kognitif. Yang keempat, pandangan emosional. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah yang paling penting, maksimal dalam memenuhi beberapa kriteria yang dapat dicapai oleh produk. Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli untuk sebenarnya merupakan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama, keputusan tentang jenis produk, yang kedua, keputusan tentang bentuk produk, yang ketiga, keputusan tentang merek, yang keempat, keputusan tentang penjualnya, 5, keputusan tentang jumlah produknya, yang keenam, keputusan tentang waktu pembeliannya. Baiklah, itulah yang dapat kami jelaskan dari materi tentang evaluasi alternatif sebelum pembelian. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.